Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oke Suherlan, mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendekatan studi Islam perspektif historis, multikultural, dan transdisipliner. Dengan dosen pengampu Dr. Hajah Nurul Hidayati SAG MPDI, dengan pembahasan mengenai peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama. Banyak konflik yang berkepanjangan mengatasnamakan agama sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti halnya tentang tempat ibadah yang diserang, tokoh agama yang menjadi sasaran kekejaman tangan-tangan tidak bertanggung jawab, terus bom bunuh diri mengatasnamakan agama, terus radikalisme, dan diskriminasi atas nama isu SARA sering terjadi dan menjadi pemberitaan nasional. Tentunya insiden kekerasan atas nama agama, suku, ras, budaya ini tidak bisa dielakkan lagi. Kenapa demikian? Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam. Percikan kebencian sedikit ataupun kekerasan sedikit pasti terjadi karena ketersinggungan antar golongan. Semua itu akan terjadi karena terjadinya ketersinggungan antara beberapa golongan dengan golongan yang lain. Namun jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi bom waktu yang bisa sekali-kali akan meledak, menghancurkan tatanan masyarakat Indonesia yang sudah mapan. Kita ambil contoh insiden yang mencoreng nama baik bangsa, contohnya ini yang mengenai tentang toleransi, bom bunuh diri di Surabaya merupakan bukti bahwa ketersinggungan antar suku, ras, budaya, khususnya agama mudah terjadi. Kekerasan atas nama agama seakan memberikan kesan bahwa agama telah menghalalkan untuk membunuh manusia, terus menyerang tempat ibadah, masjid ataupun gereja, terus mengganggu orang yang sedang merayakan hari raya ataupun sedang beribadah. Padahal agama sendiri mengajarkan semua pengikutnya untuk saling menyayangi, menghargai, dan menghormati orang lain. Setiap agama itu memiliki aturan terkait toleransi. Islam sendiri sebagai agama terbesar yang dianut di Indonesia tentunya memiliki aturan yang mengacu kepada maslahatan umat Islam. Islam sendiri dalam pembentukan hukumnya memiliki 5 prinsip. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Dari prinsip hukum Islam tersebut dapat digambarkan bahwa hak untuk hidup bersama, menghargai keberadaan orang lain, menjaga keberlangsungan hidup, dan menjaga nyawa seseorang harus dijunjung tinggi. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis untuk memutuskan mata rantai kekerasan atas nama agama. Dengan pendekatan edukatif bagi seluruh peserta didik yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan yang damai, yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah, terus menggunakan latihan penyelesaian konflik secara konstruktif, bisa menggunakan mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya. Hal ini merupakan usaha bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mendamaikan. Pengetahuan keagamaan yang luas dan tidak parsial harus diajarkan di lembaga pendidikan
agar peserta didik memiliki pondasi pemahaman keagamaan yang tidak sempit. Oleh sebab itu, diperlukan peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa, bernegara yang multikultural ini. Kemudian mengenai moderasi beragama bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multibudaya, multi etnis, dan multi agama. Jika tidak dikelola dengan baik, maka perpecahan akan tumbuh dan melanda negeri Indonesia itu sendiri. Maka sudah seharusnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan merawat kemajemukan dengan seluruh kekuatan jiwa dan raga. Harus terus dijaga dan dirawat sepanjang hayat. Tidak boleh ada gesekan sekecil apapun, baik dari gesekan agama, perbedaan, perselisihan, perdebatan, karena hal ini akan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadi kerugian besar bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Moderasi itu terdapat dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kata wasatiyah. Kata ini sepadan dengan kata tawasut yang memiliki makna di tengah-tengah. Terus iktidal atau adil, tawazun itu yang berimbang. Kemudian moderasi beragama sendiri sebagaimana tim Kemenak RI ini merumuskan dan memberikan makna mengenai moderasi beragama, yakni kemajemukan dan mutlak diperlukan dalam berbagai kondisi bangsa Indonesia yang majemuk dengan cara pemberian pengajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili setiap orang yang ada melalui ajaran yang luas dengan tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Tarmizi Thohor mengungkapkan dengan mengutip pendapatnya Lukman Hakim Saifuddin bahwa seorang menjadi moderat bukan berarti meninggalkan agama sendiri. Seseorang menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Bukan menjadi moderat. Seorang yang menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Tetapi menjadi moderat berarti sebuah jalan tengah dalam keberagaman agama di Indonesia. Ini adalah warisan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasi antara agama dan kearifan lokal. Jadi harus berjalan dengan seiringan. Peran guru agama dalam menanamkan moderasi beragama. Pada bab ini menjelaskan bahwasanya tujuan utama pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan di sini berarti bukan hanya untuk anak bisa pandai dalam satu mata pelajaran, bukan. Tetapi mencerdaskan di sini membuat peserta didik mengenali diri sendiri, mengenali potensi diri, mengenali lingkungan, dan mengenali masyarakat sekitarnya. Guru di sini harus mampu memberikan pencerahan tentang moderasi beragama agar peserta didik menjadi manusia yang mendamaikan, baik di lingkungan maupun alam sekitar. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan tercipta kerukunan hidup antar sesama dan bisa hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda agama, keyakinan, ras, etnis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, guru memiliki peran yang mutlak sangat diperlukan. Akan tetapi guru harus memiliki prinsip keguruan yang dapat memperlakukan peserta didik dengan baik sehingga tercapai tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, seorang guru harus dapat membangkitkan peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan media dan sumber belajar yang bervariasi. Yang kedua, guru harus mampu membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menentukan dan menemukan sendiri pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, guru mampu membuat urutan dalam pemberian mata pelajaran dan penyesuaian dengan usia
dan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian yang keempat, guru mampu mengembangkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang dimiliki peserta didik, agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan. Guru yang kelima, guru mampu menjelaskan materi secara berulang-ulang dengan harapan peserta didik lebih memahami materi yang telah diberikan. Kemudian yang keenam, guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran dengan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, guru harus tetap menjaga konsentrasi peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati, meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapat oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedelapan, guru harus mengembangkan peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kesembilan, guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta didik secara individu agar dapat melayani peserta didik sesuai perbedaan. Guru memiliki peran sentral dalam mengolah perbedaan dalam beragama, karena guru merupakan role model bagi peserta didik. Hal ini sebagaimana pendapatnya Luc Reichler dalam teorinya Teori Arsitektur Perdamaian menyebutkan, dalam pengelolaan perbedaan agama dibutuhkan sejumlah syarat. Yang pertama, adanya saluran komunikasi yang efektif dan harmoni sehingga memungkinkan terjadi proses diskusi, klarifikasi, dan koreksi terhadap penyebaran informasi atau rumor yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar kelompok sosial. Kemudian yang kedua, bekerjanya lembaga penyelesaian masalah, baik yang bersifat formal seperti pengadilan atau informal seperti lembaga adat dan agama. Yang ketiga, adanya tokoh-tokoh pro perdamaian yang memiliki pengaruh, sumber daya, dan strategi efektif dalam mencegah mobilisasi massa oleh tokoh pro konflik. Terus yang keempat, struktur sosial politik yang mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Terus yang kelima, struktur sosial politik yang adil bagi bertahannya integrasi sosial. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu mengurai perbedaan ras, bahasa, warna kulit dalam mengimplementasikan moderasi beragama di sekolah, sehingga peserta didik dapat mengambil contoh atas tindakan yang dilakukan oleh guru itu sendiri dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan yang nyata. Pada bab selanjutnya ini mengenai tentang implementasi moderasi beragama dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai seorang pendidik bertugas menyalurkan, mengarahkan, dan memotivasi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bukan mendikte, memaksa kehendak, apalagi mengekang kebebasan peserta didik untuk berkreasi. Itu sangat tidak dianjurkan. Karena setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Keunikan itu harus dimanfaatkan oleh guru untuk menjadikan potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang. Kemudian sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus diberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin dan menjadikan Islam sebagai landasan bergaul dengan orang lain dengan menghargai perbedaan. Hal ini membutuhkan ketelatenan seorang guru dalam menanamkan moderasi beragama. Implementasi moderasi beragama dalam proses belajar mengajar dapat diterapkan dengan beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan metode diskusi, terus bisa menggunakan metode kelompok, ataupun yang ketiga menggunakan metode study tour. Kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu metode diskusi. Diskusi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk membicarakan problem atau masalah tertentu dengan tujuan tertentu yang sama-sama untuk diinginkan. Metode diskusi ini memberikan banyak manfaat
bagi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Apa saja? Yang pertama, melatih peserta didik berpikir kritis dan terbuka, sehingga setiap peserta didik itu memiliki wawasan yang luas yang bersumber dari peserta didik yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi peserta didik memiliki sifat demokratis karena dapat mengutarakan pendapat di dalam forum diskusi. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi peserta didik memiliki sikap saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan dia sendiri. Yang keempat, dengan berdiskusi peserta didik dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang bersumber dari hasil diskusi. Dengan berdiskusi, kemampuan berpikir peserta didik dapat terasah, berpikir kritis, kreatif, argumentatif, dan melatih mental peserta didik dalam mengemukakan pendapat di depan umum. Selanjutnya, metode kerja kelompok yang kedua. Kerja kelompok itu merupakan kegiatan saling tolong-menolong dalam pembelajaran. Peserta didik diharuskan untuk saling kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik oleh guru, terus saling membantu dalam menyelesaikan soal-soal. Kemudian bagi seorang pendidik, metode kerja kelompok penting untuk diterapkan karena melatih peserta didik untuk saling memahami arti kebersamaan. Selain itu, kerja kelompok memiliki banyak manfaat. Yang pertama, kerja kelompok dapat membuat peserta didik itu bisa bekerja sama antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lainnya. Terus memperoleh penguasaan atas bahan pengajaran, memupuk dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan dalam suatu kelompok. Terus melatih kepemimpinan juga peserta didik itu. Terus mengembangkan rasa setia kawan dan sikap tolong-menolong. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode study tour atau biasa disebut dengan karya wisata. Metode ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tentang moderasi beragama. Merupakan bagian dari salah satu cara agar peserta didik dapat mengamalkan pengetahuan yang didapat di dalam kelas, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata. Dalam hal ini, metode karya wisata memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, peserta didik dapat belajar secara langsung terhadap objek yang dikunjungi. Kedua, dapat memperoleh pemantapan teori-teori yang dipelajari di sekolah, kemudian diaplikasikan di kehidupan nyata ataupun pada objek yang dikunjungi itu. Kemudian dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dengan cara melakukan wawancara atau dengan mendengarkan ceramah yang diberikan oleh petugas setempat. Jadi bisa belajar langsung di tempat. Jika tidak ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan ke orang tersebut dengan melalui cara wawancara. Oke. Penggunaan metode karya wisata dalam pembelajaran moderasi beragama merupakan bagian dari usaha pendidik agar dapat memberikan pengalaman hidup dengan orang yang lain yang berbeda-beda dari culture, budaya, kepercayaan, dan status sosial. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.